Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di siang hari ini masih diberikan kesehatan. Semoga kita selalu sehat jasmani dan rohani, selalu melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat ya. Salawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya akan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dalam kesempatan ini menyempatkan waktu untuk bisa menghadiri kegiatan yang saya lakukan dalam bentuk aksi nyata sebagai peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti akan memberikan manfaat lebih terhadap pemahaman kita tentang apa itu budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Surawijaya. Saya adalah dari SMK Negeri 1 Kabupaten. Saya adalah peserta guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indramayu yang difasilitatori oleh Pak Yanto. Kemudian PP saya adalah Pak Edi Prayitno. Baik, pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak sampai dengan modul 1.4. Mudah-mudahan apa yang saya dapat ini bisa berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang apa yang sudah saya peroleh, dan mudah-mudahan itu juga akan bermanfaat untuk anak didik tentunya. Baik, selanjutnya yang pertama adalah terkait dengan budaya positif ya. Karena kita akan memahami apa itu budaya positif. Sebelum kita memahami budaya positif, kita juga harus memahami dulu apa sih sebenarnya budaya itu, kan gitu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu budaya apa sih? Budaya Bapak. Boleh? Budaya itu apa sih? Kayaknya familiar ya di telinga kita budaya itu. Tapi kalau kita untuk menjabarkannya, kayaknya di lidah itu gimana gitu. Oke, budaya itu menurut apa yang kita pahami bahwa budaya adalah cara hidup berkembang yang berkembang dan dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi-generasi namun tidak turun-temurun. Jadi budaya itu adalah cara hidup yang berkembang tetapi tidak turun-temurun. Kemudian kebudayaan berkembang lagi dari budaya itu kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta yang itu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi itu adalah budia atau akal. Jadi budaya itu sebenarnya terkait dengan budi dan akal, akal pikiran. Ya. Jadi dengan memahami budaya kita diharapkan juga lebih memahami lagi budaya yang positif itu yang seperti apa. Ini yang kemudian diharapkan mampu kita terapkan dalam proses pembelajaran ya. Nah, oke, selanjutnya bahwa dalam kegiatan sosialisasi dan pembelajaran ini ada skenario pembelajarannya yang akan saya sampaikan ya. Insya Allah akan memakan waktu 1 jam. Saya rasa cukup ya, mudah-mudahan tidak lebih. Yang pertama itu adalah pembukaan tadi sudah kita buka. Kemudian buat apresiasi materi 90 menit. Kemudian penyampaian materi langsung oleh narasumber saya sendiri. Kemudian tanya jawab sesinya 10 menit dan penutup. Baik, selanjutnya dari pemahaman budaya itu yang tadi saya sampaikan bahwa budaya itu apa tadi? Cara hidup yang berkembang ya. Cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.
Nah, kalau budaya itu kemudian dikembangkan di sekolah, berarti cara hidup dan berkembang di sekolah tentunya kan gitu. Budaya-budaya apa yang diharapkan berapa berkembang di sekolah? Tentu ya budaya-budaya yang positif ya. Kita sekolah pasti berharap anak didiknya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang mempunyai kemampuan secara akademis, tapi juga mempunyai karakter yang tentunya menjadi dasar mereka dalam berpikir dan bertindak. Budaya-budaya positif yang kita kembangkan di sekolah diantaranya adalah bagaimana kesepakatan kelas terjadi, kemudian penerapan program 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan ya. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Biasanya ini dilakukan pada saat anak baru masuk ke ruang gerbang sekolah atau pada saat misalnya dia mau masuk ke ruang kelas ya. Kemudian juga budaya positif tentang bagaimana penerapan nilai agama melalui sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat untuk yang laki-lakinya, atau biasanya di kita ada tiap hari Jumat itu ada kegiatan sholat duha ya, tiap 2 minggu sekali. Kemudian juga ada menanamkan jiwa yang sehat, olahraga setiap hari Jumat. Itu juga merupakan budaya-budaya positif, termasuk budaya tertib, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, karena sebagusnya lingkungan kalau tidak bersih ya tetap akan kelihatan tidak nyaman, kemudian juga akan memberi efek tidak sehat. Juga budaya berkolaborasi dan berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran, itu budaya-budaya yang diterapkan. Kemudian juga kalau di tempat praktek ya, budaya-budaya kegiatan praktek, biasanya di tempat praktek ada budaya yang namanya 5R. 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ini juga menjadi budaya yang selalu ditumbuh kembangkan dalam kegiatan-kegiatan praktek anak-anak di lab ya, baik itu lab akuntansi, lab TKR, lab otomotif dan lain sebagainya. Sehingga ringkas di sini tuh peralatan itu bisa di barang-barang yang digunakan itu bisa disimpan sesuai dengan tempatnya, kayak gitu ya. Rapi ya tentu saja peralatan yang digunakan maupun yang sudah digunakan dipersiapkan dengan rapi, kemudian dikembalikan lagi tempatnya dengan rapi. Resik itu bersih, kemudian setelah digunakan ya dirawat, karena sebagus-bagusnya peralatan atau apapun itu kalau tidak dirawat ya tentu saja akan cepat rusak misalnya. Kemudian rajin, ini juga budaya-budaya yang kita terus tumbuh kembangkan di sekolah SMK Negeri 1 Batu Cetan. Nah, dari pemahaman budaya positif itu kemudian sesuai dengan apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantoro ya. Kita tahu Ki Hajar Dewantoro itu siapa sih? Iya, pinter, hebat sekali ya. Itu bapak pendidikan tentunya, di mana budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau budaya itu kita terapkan di sekolah ya budaya sekolah tentu saja ya. Kita ambil contoh misalnya perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani itu tentu bagaimana berupaya berusaha agar tanamannya bisa tumbuh, berkembang, kemudian menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan. Begitu juga dengan kondisi di sekolah. Seorang guru tentu dia berperan juga sebagai pelayan ya. Bagaimana haknya kewajiban menjadi seorang guru yang mampu menuntun anak muridnya agar mampu menjadi jiwa-jiwa yang mempunyai kemampuan akademis dan juga berkepribadian yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Begitu juga alur belajar itu kemudian dikembangkan lagi ya. Menjadi sesuatu yang diharapkan mampu menjadi dasar dalam melakukan tindakan-tindakan. Nah, dari apresiasi tadi kita akan
masuk ke dalam eksplorasi konsep. Di sini kita akan membahas sampai dengan 8. Waktunya sangat terbatas, tapi mudah-mudahan dengan keterbatasan ini bisa memahami sedikit yang saya sampaikan gitu. Yang pertama tentang perubahan paradigma dan stimulus responden dengan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah merdeka, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian budaya positif, kesepakatan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol. Kemudian bagaimana segitiga restitusi diterapkan dan juga kebutuhan dasar manusia. Baik, masih semangat ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Sebenarnya manusia itu jiwa kontrolnya pasti naluri, masih punya. Tetapi kemudian bagaimana mengembangkan kontrol itu mampu menjadi sesuatu yang positif tentu saja. Dan kemudian teori kontrol itu juga berkembang ya. Sebagaimana ditemukan oleh Dr. William Glasser. Dia adalah seorang psikiater dan juga pendidik. Dr. William ini dalam teorinya teori kontrol yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada salah persepsi antara pemahaman kontrol dengan bagaimana konsep kontrol itu sendiri bisa membawa sisi positif terhadap diri kita secara pribadi maupun terhadap lingkungan misalnya. Ya. Kita ambil contoh misalnya Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Kemudian teman dekat ataupun tetangganya mungkin tahu kemudian ingin minta. Ada dua kemungkinan kan ya. Kemungkinan diberikan dan kemungkinan juga tidak akan diberikan karena mungkin itu sangat berharga dan lain sebagainya. Diberikan mungkin bisa juga bermanfaat untuk orang lain dan lain sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan, itu diberikan atau tidak. Nah yang mengontrol itu bukannya orang lain sebenarnya. Yang mengontrol adalah diri sendiri kan. Apakah akan diberikan ataukah tidak tentunya gitu. Tergantung diri sendiri. Nah konsep-konsep ini kemudian berkembang sehingga bagaimana mempengaruhi kontrol bisa membawa budaya-budaya positif terhadap diri sendiri dan juga lingkungan. Jangan ngantuk ya. Ini awas jangan seletot nih namanya, bukan ini kontrol ya. Terus ibu-ibu biasanya sedikit seletot. Oke. Selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol ya, atau ilusi kontrol yang disampaikan oleh Glasser tadi bahwa ilusi guru itu adalah mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi. Jadi sesuatu itu benar tidak salah, benar atau tidak, tetapi sisi salahnya akan lebih dampaknya akan lebih ke dampak negatif. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu sebenarnya betul, tetapi kemudian dampak-dampaknya tentu saja akan berbeda, ya, karena ini dalam ilusi. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol di sini bagaimana ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya adalah kita tidak dapat memaksa, ya, karena sekarang apalagi eranya adalah era merdeka ya. Kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tetapi bukan unsur paksaannya yang kita lakukan, tapi bagaimana memotivasi siswa supaya mau melakukan itu dengan secara keinginan sendiri, motivasi gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi usaha untuk mempengaruhi murid itu merupakan
mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu kemudian mungkin murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kontrol positif efektif itu sebenarnya secara jangka panjang kurang efektif ya diterapkan, karena akan memberikan dampak ketergantungan pada siswa. Mereka akan tenang aja, nanti ada guru yang menjawab, tenang ada yang mengingat. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sebenarnya berkembang lagi di era serba bebas ini ya, tentu saja kritik itu bukan sesuatu yang menguatkan karakter ya. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Nah, efeknya terhadap diri siswa itu kurang baik ya. Makanya kemudian bagaimana ilusi-ilusi itu kemudian diminimalisir dengan menggunakan ilusi kontrol. Dan yang selanjutnya bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Disinilah kemudian konsep-konsep teori dari Stephen S. Covey ini mengenai prinsip centered leadership yang menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek itu tentang realitas. Jadi yang akan mengubah itu siapa? Diri sendiri. Yang akan mengubah adalah diri sendiri. Yang akan mengubah kita itu diri sendiri. Yang kemudian yang akan mengubah lingkungan siapa? Ya diri sendiri juga. Jadi awalnya tentu saja semuanya berawal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri dulu, kan gitu ya. Oke. Kemudian bisa kita mengontrol orang. Di sini kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol itu berperan. Di sini stimulus respon, kemudian ada di sini stimulus respon, kemudian ada juga teori kontrol ya. Dalam stimulus respon, di sini realitas kebutuhan kita itu sama, kebutuhannya semuanya sama. Tapi dalam teori kontrol, tidak semua kebutuhan orang itu sama, pasti mempunyai perbedaan. Apalagi dengan usia, apalagi dengan tingkat ekonomi, apalagi dengan tingkat pendidikan dan lain sebagainya, pasti akan berpengaruh ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama ya. Tapi kalau menurut teori kontrol, tidak semua orang memiliki gambaran, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi perbedaan itu bukan suatu permasalahan. Jadi perbedaan itu menjadi sesuatu yang akan memberi khasana untuk memberi warna dalam bagaimana sebuah tujuan akan atau ingin kita capai. Kemudian kita mencoba menurut stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol itu kurang tepat. Ya. Bahwa kita itu sebenarnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan mengubah pandangan orang lain, tetapi kita bagaimana memahami pandangan orang lain sehingga apa yang pandangan yang kita berikan itu berbeda dengan orang lain itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tetapi kemudian bagaimana berusaha memahami. Kalau itu menjadi suatu benar keputusan bersama, ya tentu saja akan menjadi sesuatu yang patut kita laksanakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, perilaku buruk itu bukan merupakan suatu kesalahan, tapi tentu saja mempunyai satu tujuan. Tidak semua siswa yang sering bolos, mungkin tidak semua siswa yang sering bolos itu memiliki tujuan sebagai suatu kesalahan. Dilihat secara kasat mata. Tapi apa yang menjadi penyebab mereka bolos itu yang kemudian patut kita cermati dan pahami, sehingga bukan kepada siswa kemudian menjadi akar permasalahan, tapi akan
kita bahas secara bersama. Kenapa sampai terjadi seperti itu misalnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang akan mengontrol Anda itu ya diri sendiri, gitu ya. Gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kalau stimulus respon terhadap bujukan, tapi kalau menurut teori kontrol terhadap kolaborasi, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon juga berpikir menengah atau kalah. Tetapi kalau teori kontrol tidak ada berpikir menang atau kalah. Berpikirnya adalah menang dan menang. Gitu ya. Sehingga berpikirnya akan selalu progresif, ya. Tidak ya sudah kalah, gitu ya. Tapi bagaimana memperbaiki kekurangan itu bisa mendapat hasil yang lebih di kedepannya. Nah ini yang terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Masih semangat ya, Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini disiplin, ini makna disiplin itu bukan sesuatu yang baru ya. Pasti semua orang sudah paham apa itu disiplin, apa itu, bagaimana itu pelaksanaannya. Tapi secara etimologi bahwa disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar, yaitu disiplina, disiplina itu bahasa Latin. Kalau bahasa Jawanya apa? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan budi Sokrates dan Plato ya. Kemudian disiplin ini juga membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan, itu berkembang ya. Kemudian cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena ketidaknyamanan itu sebenarnya dirasa kalau penerapan disiplin itu merupakan suatu paksaan. Tapi kalau penerapan disiplin itu merupakan suatu motivasi yang harus dilaksanakan, tentu saja ketidaknyamanan tidak akan muncul, tapi justru kenyamanannya akan tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya ke teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu sebenarnya dibagi 2 ya. Motivasi itu motivasi eksternal dan motivasi internal tentu saja ya. Motivasi eksternal itu bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu. Jadi dari eksternal. Saya misalnya rajin lah berangkatnya masuk jam 7 karena kalau masuknya jam 8 nanti terakumulasi dipotong gajinya sesuai dengan kehadirannya. Berarti motivasinya adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Atau misalnya tidak hadir karena orang enak sih. Ini sekolah ya, karena kepala sekolah dia kayak kayak asuransi. Makanya itu motivasi dari eksternal. Tapi kalau motivasinya internal, dari internal suatu tujuan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi insan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh institusi dan semoga dan norma-norma yang berlaku ya. Itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu sadarannya dari diri sendiri. Mungkin bukan sesuatu yang gampang, tapi kalau motivasi itu tumbuh dan berkembang kemudian dijalankan dengan penuh keikhlasan, tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Sehingga di sini perlu juga yang kita butuhkan manajemen waktu juga ya.
Bagaimana kita menerapkan manajemen waktu sehingga mampu kita mengatur waktu sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di kerjaan tentu saja. Nah, kemudian di sini Diana Grayson dalam bukunya Recruiting School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan tadi yang ketiga untuk mereka inginkan menghargai diri sendiri. Itu tadi yang sudah kita bahas di depan ya. Ini secara lebih detail lagi disampaikan oleh Diana Grayson. Jadi yang lebih ditekankan ini bagaimana kita mampu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri terhadap penerapan disiplin. Kemudian yang ketiga, masa yang ketiga itu tentang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa sih merdeka itu? Iya, apa? Bebas. Tidak tertekan, iya. Oh, merdeka banget. Apa sih? Tidak ada paksaan, iya. Merdeka itu tidak tertekan, bebas, tidak ada paksaan ya. Dibebas, tetapi merdeka itu bukan berarti sebebas-bebasnya. Karena kita juga hidup di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara yang tentu saja dibatasi oleh norma-norma yang berlaku. Ya. Tetapi menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara sendiri bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan terkait dengan bagaimana haknya akan diperoleh, tetapi juga terkait dengan kewajiban untuk dirinya sendiri. Yang kemudian dijabarkan juga dalam alur Merdeka Belajar ya. Merdeka itu M-nya adalah mulai dari diri sendiri, E-nya itu eksplorasi konsep ya. Kemudian R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan A-nya aksi nyata. Ini salah satu bentuk aksi nyata dari proses pembelajaran yang sudah dilalui. Mudah-mudahan aksi nyatanya ini bisa bermanfaat. Tadi terkait dengan prinsip merdeka, kemudian lebih luas lagi ke budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif di sekolah itu akan tumbuh dan berkembang awalnya dari mana? Dari diri sendiri ya. Diri sendiri yang dijabarkan, diyakini, disepakati di suatu kelas. Lingkup sekolah terkecil itu adalah kelas ya. Kelas. Kalau kelasnya bisa terkondisi dengan baik, maka akan menyebar ke lingkungan sekitarnya, lingkungan kelas yang lainnya. Kemudian menjadi suatu keyakinan, kalau sudah dilaksanakan menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu keyakinan. Keyakinan dari kelas tidak hanya satu, tapi semua kelas misalnya. Sehingga kalau keyakinan itu menjadi suatu yang biasa dilakukan, terkondisi dengan baik, maka lingkungan juga akan tercipta dengan positif budaya-budayanya. Dari lingkungan budaya yang positif itu berkembang kemudian menjadi lingkungan positif berkembang menjadi budaya yang positif. Jadi budaya positif itu tumbuhnya dari masing-masing komponen sekolah ya. Karena di kelas misalnya di kelas itu tidak hanya siswa tapi juga gurunya. Gurunya tidak hanya wali kelasnya, mereka yang hadir ke kelas juga siapapun itu ya akan terlibat, akan patuh atau mau menyepakati kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ini alur budaya positif tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah. Kemudian tadi tentang
budaya positif itu salah satunya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh siapa? Oleh siswa yang ada di kelas. Diyakini bersama, misalnya semuanya mempunyai hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat. Apa sih kesepakatan yang bisa disepakati sehingga memberikan dampak yang budaya positif yang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di kelas itu, ya disepakati secara bersama. Bila perlu ditandatangani. Jangan, iya, misalnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, apalagi itu, misalnya tidak gaduh atau ribut pada saat KBM, gitu ya. Saling menghargai, saling membantu sama teman. Hal positif loh ya. Ini banyak berpikiran saling membantu itu nanti membantunya pada saat ujian. Berarti itu berkolaborasi pada saat ujian ya. Itu bagus ya Bu? Enggak dong ya. Oke, ini kemudian menjaga dan merawat fasilitas sekolah ini juga menjadi sesuatu yang menjadi kesepakatan harusnya ya. Karena untuk memperoleh atau memenuhi fasilitas itu tidak gampang. Yang gampang itu adalah merusaknya. Sehingga bagaimana menanamkan budaya pada peserta didik agar mampu merawat sarana-sarana yang ada itu secara maksimal. Oke. Ada yang tanyakan? Penanti aja nih. Ice breaking dulu. Ada yang mau ice breaking? Oke, masih baru berapa menit nih? Mau ice breaking dulu? 30 menit, baru 30 menit. Masih banyak waktu. Tenang, setelah ini banyak door prize yang akan diberikan oleh Pak Surah. Oke, selanjutnya ya, setelah kesepakatan kelas itu, di sini ada beberapa tindakan guru yang sebenarnya familiar dilakukan, tapi kadang kita tidak memahami apakah itu dalam bentuk hukuman ataukah itu dalam bentuk sanksi atau konsekuensi. Karena yang paling bagus menerapkan suatu sanksi atau hukuman atau konsekuensi itu sebenarnya bukan hukumannya, tetapi bagaimana konsekuensinya jika mereka melakukan hal tersebut, kan gitu ya. Jadi selama ini kita kan, kamu udah berbuat salah, kamu bersihkan WC, itu sebenarnya bukan konsekuensi. Apa hubungannya tidak datang terlambat dengan bersih WC, misalkan gitu ya. Tetapi kemudian berkembang sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi suatu kebenaran. Dan kemudian sekarang mau kita bagaimana sebaiknya hal itu dilakukan, tetapi tidak pada konteks hukum, tapi pada konteks bagaimana memberi sanksi dengan konsekuensi yang sesuai relevan dengan apa yang sudah mereka atau siswa lakukan. Misalnya kalau mereka datang terlambat, ya konsekuensinya ya mereka menambah jam belajarnya. Yang lain sudah pulang, mereka belum. Itu berarti ada korelasinya, gitu ya. Misalnya gitu ya. Misalnya di sini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sebenarnya kan menghukum masker dengan push up, gitu ya. Tapi ya paling gampang ya seperti itu ya, memberikan konsekuensi sanksi itu. Tapi kalau misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, bukan dimarah-marahi. Kalau kertas teman tugasnya dicoret-coret itu bukan siswanya dimarahi, tetapi siswa itu diminta untuk mengganti. Iya, bertanggung jawab, betul. Konsekuensi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Atau misalnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
lagi belajar, bapak ibu gurunya bawa air putih untuk minum, kemudian tumpah, bukan dimarahinya, tapi suruh bersihkan aja. Itu satu bentuk konsekuensi mereka sudah melakukan tindakan tidak berhati-hati, misalkan gitu ya. Maka mereka harus bertanggung jawab, kan gitu. Kalau misalnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam misalnya. Sehari itu seharusnya sepatu hitam, tapi dia memakai sepatu putih. Nah, maka sanksinya dia tidak pakai sepatu sama sekali, ya. Kan gitu ya. Itu bukan hukuman, tapi itu bisa dalam bentuk bukan sanksi, tetapi dalam bentuk buku hukuman. Mungkin saja orang tuanya tidak punya uang untuk membeli dan lain sebagainya, kan gitu ya. Jadi harus memahami apa penyebab yang membuat mereka seperti itu. Nah, perbedaannya antara hukuman dan sanksi ini kaitannya, kenapa hukuman dan sanksi itu menjadi pembahasan dan materi? Karena memang hukuman dan sanksi itu sekarang sangat tipis perbedaannya. Kemudian juga kalau kita tidak hati-hati, justru guru yang akan mendapatkan sesuatu yang berlebihan dari tindakan yang sebenarnya wajar dilakukan karena provokasi dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Niatnya untuk memperbaiki, tapi dengan menyentil, misalnya orang tua nggak terima, akhirnya masuk penjara. Nah, itu kan sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi gitu ya. Sehingga kita harus memahami apa itu hukuman dan apa itu sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Misalnya suruh lari-lari, ya pegel, pada merengkel. Tapi kalau sanksinya, kalau ini suatu menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, karena memang mereka sudah melakukan sesuatu yang konsekuensinya ya harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang sudah dilakukan. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun psikis, biasanya sakitnya itu bukan jangka sekarang, tapi jangka panjang. Misalnya suruh muter ke, tidak hanya jangka sekarang, tapi juga bisa berimbas ke jangka panjang. Karena dia terlambat, dia lari muter lapangan. Muter lapangan berarti selain dia capek, dia juga akan dilihat oleh teman-temannya. Itu juga akan memberikan efek psikis yang dalam jangka panjang gitu ya. Kemudian hukuman juga merupakan satu paksaan. Tapi kalau menurut sanksi atau konsekuensi, paksaan itu bukan paksaan, tapi stimulus tanggapan dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau sanksi itu mendorong anak agar malah menyesuaikan diri sendiri. Bagaimana menyesuaikan diri sendiri terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah diikuti bersama. Kemudian juga konsep diri yang buruk. Kalau menurut konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena hukuman, karena takut hukum, maka akhirnya dia berbohong, sehingga kemudian menyembunyikan kesalahannya. Kemudian kalau menurut konsekuensi itu anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Begitu juga dengan hukuman itu bisa membuat marah, bisa membuat rasa bersalah, kemudian dipermalukan dan juga merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi atau sanksi itu merupakan suatu kehilangan hak yang membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak untuk jangka panjang. Oke, selanjutnya ke 5 posisi kontrol ya. Kenapa kita dari tadi bicara dengan terkait posisi kontrol terus ya? Karena seorang guru itu sebenarnya menjadi pusat kontrol segala sesuatu yang di sekolah.
gitu ya. Bagaimana mereka mengontrol itu memberikan dampak atau menciptakan budaya yang positif di sekolah. Tetapi posisi kontrol itu menurut tadi William Glasser itu bahwa posisi kontrol itu dibagi 5. Yang pertama itu bisa dia sebagai penghukum, kemudian bisa dia sebagai pembuat orang merasa bersalah, bisa juga dia berposisi sebagai teman, atau bisa sebagai pemantau, atau bahkan bisa jadi seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol itu yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai apa menurut Bapak Ibu? Iya, sebagai manajer. Kalau di bayangan kita manajer itu adalah seorang pimpinan ya. Tapi seorang manajer itu bukan semata-mata seorang pimpinan ya, tetapi seorang manajer itu menyelesaikan permasalahan itu, mengontrolnya, tidak langsung menjustifikasi. Misalnya gini, bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang menjadi atau sudah dilakukan, kenapa berbuat seperti itu, bagaimana melakukan seperti itu, kemudian juga apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mengajak murid untuk merasa bahwa kesalahan yang sudah mereka buat itu memang mereka sadari, kemudian secara sadar pula mereka berusaha untuk memperbaikinya. Jadi memperbaikinya bukan karena dimarahi guru, bukan karena dimarahi oleh PBBK atau wali kelas, tapi memperbaiki kesalahan itu bukan diperbaiki karena ada inisiatif motivasi yang berasal dari diri sendiri, di mana guru itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tidak merasa, kita tidak menjustifikasi bahwa berbuat salah itu harus dihukum, tetapi berbuat salah itu kena kita menggali terlebih dahulu. Kenapa mereka berbuat salah? Apa penyebabnya? Dan kemudian kita ajak siswa itu untuk mengetahui dari diri sendiri konsekuensi apa yang akan mereka dapat jika melakukan kesalahan, misalnya gitu ya. Beda dengan misalnya posisi kontrolnya sebagai penghukum. Seorang penghukum itu dia akan menghatik, menunjuk-nunjuk, kamu datangnya terlambat, udah bajunya gak disetrika, kulitnya hitam. Wah, sambil menghadik-hadik, sambil menunjuk-nunjukkan, itu juga sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang guru ya. Jadi menghukum itu bukan sesuatu yang mendidik ya, justru menyakiti secara fisik dan psikis. Misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kan sesuatu yang menghukum ya. Sebenarnya dari bahasa tubuh, dari gestur tubuh juga bisa mempengaruhi sesuatu itu, apakah itu kontrol dalam hal menghukum ataukah dia berperan sebagai pemantau atau bahkan seorang manajer ya. Kalau seorang buat orang merasa bersalah itu berceramah dulu, harusnya kamu begini, ibu sangat kecewa dengan kamu karena kamu datang terlambat, apalagi kamu berpacaran aja misalnya. Iya, biasanya ada di sini yang berpacaran aja ya. Nah, ini penceramahnya terus bla 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 bla, ibu sangat kecewa dan sebagainya, membuat orang anak itu benar-benar merasa bersalah gitu. Tapi ada juga berperannya sebagai teman, buat alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ya tidak, ibu kan pernah bantu kamu. Jadi dia berperannya sebagai teman. Ini bagus sebenarnya ya. Dia
pendekatan secara persuasifnya bagus, tetapi untuk jangka panjang akan beri efek yang kurang bagus terhadap siswa. Siswa akan menjadi ketergantungan. Oh, tenang aja, ada ibu, tadi juga dibelain sama ibu. Ibu kan teman saya, apalagi ibu mami, ibu Ida, teman sekali, bestie. Kalau dia sebagai pemantau, bisa menghitung dan mengukur. Kamu sudah berapa kali terlambat? Kalau kamu terdapat 3 kali, berarti kamu putar lari lapangan 3 kali. Besok kalau terlambat lagi, lari 4 kali. Ya, itu sebagai pemantau. Kemudian juga menanya, apa sih peraturannya? Kemudian juga kalau dia berperan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu berpikir secara logis, berpikir secara dewasa, bahwa apa yang sudah mereka lakukan konsekuensinya mereka harus paham, dan mereka diajak untuk melakukan perbaikan, tetapi bukan diperintah, tapi perbaikan itu datang dari diri sendiri. Oh iya, berarti saya misalnya datangnya terlambat terus, saya besok pasang alarmnya 4 lah, karena 1 masih ngorok, akhirnya pasang alarm 4. Atau alarmnya kayak Mr. Bean yang kalau bunyi airnya jadi pecah. Gitu. Jadi berupaya sendiri, ya, mencari solusi sendiri, kemudian meyakini bahwa solusi itu bisa memperbaiki diri sendiri. Nah, ini beberapa contoh tentang 5 posisi kontrol, ya. Apakah dia sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau justru sebagai manajer. Nah, di sini sebenarnya tidak semua kasus bisa dilaksanakan atau ditangani dengan hanya 1 posisi kontrol, gitu. Karena kan permasalahan itu kan tidak semua orang sama. Jadi kemampuan seorang guru dalam mengkolaborasikannya tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mengontrol perilaku siswa-siswanya. Dan yang paling utama adalah bagaimana mereka mampu memberikan contoh pada orang lain terhadap perilaku-perilaku kontrol yang sudah mereka lakukan di sekolah maupun misalnya di lingkungan sekolah atau mungkin di luar sekolah, misalkan gitu ya. Kemudian posisi yang terbaik diharapkan di sini adalah identitas berhasil sukses kontrol diri itu adalah dia sebagai manajer. Dia sebagai manajer. Oke. Ada yang masih udah mulai ngantuk nih ya? Masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Atau mau ice drinking dulu nih? Ice drinking. Apa ice drinkingnya nih? Untuk menghilangkan kejenuhan, ya. Bagaimana kita kalau melatih konsentrasi supaya nggak ngantuk nih? Bapak Ibu, tolong ikuti apa yang saya lakukan, kerjakan. Misalnya hidung, ya, kau pegang hidung. Rambut, ya, pegang rambut. Telinga, ya. Dagu, mata, oke? Siap? Oke. Hidung, rambut, telinga, mata, telinga. Ada yang salah nih. Telinganya ke hidung nih. Oh, saya sendiri yang salah ya. Iya, udah lagi. Telinga, mulut, hidung, rambut,
Jadi sudah berubah, hidungnya berubah ke telinga. Hidungnya siapa tuh kok berubah telinga ya? Oke, jangan lupa menghilangkan jenuhan, diminum. Kuenya dimakan ya, sampai bajir di luar. Kopi break bentar lagi waktunya. Sabar Bapak Ibu ya. Ketiga kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Apa sih itu segi restitusi? Restitusi itu suatu proses menciptakan kondisi bagi buruh untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses menciptakan kondisi bagi buruh untuk memperbaiki. Jadi proses untuk memperbaikinya. Restitusi itu bagaimana menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki proses perbaikannya terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat itu tuh karakter yang lebih baik, karakter yang diyakini menjadi budaya positif di lingkungannya dan juga di masyarakatnya. Sebenarnya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menuntut kita untuk belajar sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu apa aja sih? Kan gini kayaknya. Kodrat apa sih kan? Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah sekarang yang menjadi permasalahan kodrat zaman. Udah semakin maju, semakin berkembang. Iya. Tapi diyakini bahwa itu menjadi budaya. Contohnya apa? Yang menjadi budaya yang kemudian orang lain atau masyarakat lain menilai bahwa budaya itu bukan budaya positif, tapi budaya yang negatif. Misalnya apa? Sekarang lagi musim hajatan, ya, iya. Musim hajatan orang nanggap apakah? Organ. Sambil jalan tuh yang ada di Bangkul, Depok. Iya. Kalau nanggap Depok, nanggap organnya bagus. Tapi kemudian pasti diikuti dengan yang sawer yang ada, yang maboknya ada. Nah, itu mabok itu budaya bukan sih sebenarnya? Budaya? Bukan. Mabok itu budaya enggak sih? Kan berkembangnya, saya kemarin ada pertanyaan seperti itu di Rukol. Pak, di Indramayu itu mabok itu sudah menjadi budaya, Pak? Waduh. Saya susah juga jawabnya ya, karena memang yang berkembang di masyarakat itu kan, ya kalau ada Depok, mereka ya pasti mabok kan gitu. Kalau tidak mabok, yang apa? Yang hajatannya dibilang tidak gaul. Ya, iya. Aduh, bingung juga ya jawabnya. Tapi secara harfiah bahwa budaya positif itu tentu saja harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, Pak. Yang berlaku baik itu norma agama maupun norma hukum. Sekarang kalau mabuk sesuaikan dengan norma agama, ya pasti enggak kan gitu ya. Bertentangan. Kalau menurut saya itu bukan budaya, tetapi itu menjadi sesuatu yang kebiasaan anak-anak muda. Karena budaya kan pasti diikuti oleh orang tua, laki perempuan kan gitu. Tapi kalau itu kan biasanya justru yang melakukan adalah pemuda-pemuda, dan itu sebenarnya tidak terjadi hanya di Indramayu, tapi di daerah-daerah lain juga sama sebenarnya. Tapi ya tentu saja kembali, kalau sedangkan yang dibahas kita berada di Indramayu, ya yang dibahasnya adalah orang Indramayu. Tapi yang kita yakini dengan sungguh-sungguh bahwa
minum, nyawer itu bukan budaya kita gitu ya. Nah itulah yang kemudian harus kita tumbuh kembangkan dalam perilaku anak kita, bahwa budaya-budaya itu bukan menjadi suatu kebanggaan, ya. Tetapi budaya itu justru akan memberikan stigma atau cap yang tentu tidak akan cepat pudar ya. Kalau sudah sekali ya mereka beranggapan bahwa mereka sudah sering melakukan itu. Oke, itu kemarin yang ada di bahas lumayan alat ya. Nah saya di ruang kolaborasi itu yang ditanya, yang bertanya justru bukan orang Indramayu. Ya secara demografi saya orang Indramayu, jawabnya ya bukan. Tapi memang bukan ya Bu Bibi ya. Kalau itu kan memang bukan budaya kan gitu ya. Oke, itu breaking news saja ya. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Seperti yang sudah kita bahas di depan, bahwa kontrol dilakukan itu terhadap siswa itu bagaimana memberikan pelayanan maksimal sebenarnya, bagaimana memberikan pelayanan maksimal pada siswa sehingga mampu menciptakan siswa-siswa yang berkarakter ya, ke sana. Segitiga restitusi itu dilakukan, yang pertama bagaimana menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ya misalnya dengan memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu pernah berbuat salah. Jadi kesalahan itu bukan harga mati, tapi yang lebih baik adalah bagaimana memperbaiki kesalahan itu saja kan gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi memberi penguatan bahwa mereka secara tidak langsung itu membenarkan salah, tetapi bukan dijabarkan, tetapi digali supaya mereka menyadari bahwa itu salah, tetapi mereka berupaya secara pribadi atau motivasi dari dirinya untuk memperbaiki. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu tentunya kita mencari alasan, bukan mencari alasan, mengetahui penyebabnya. Kenapa mereka sampai melakukan hal tersebut misalnya gitu ya. Kalau misalnya mereka datang terlambat, bukan dimarahin karena terlambatnya, tapi kenapa kamu sampai terlambat? Siapa tahu orang tuanya lagi sakit, atau misalnya dia motornya kempes misalnya. Dia sebenarnya tidak ada keinginan untuk terlambat, tetapi karena kondisinya itu kemudian membuat mereka terlambat. Nah, letak kita posisi di sananya bagaimana menyadarkan siswa agar mereka berupaya sendiri tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian misalnya ditanyakan juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi pertanyaannya bukan kita memberikan jawaban, kamu harus bangun pagi, kamu harus setel alarm, kamu harus misalnya mandinya lebih awal. Tetapi keinginan itu dari diri mereka sendiri, bahwa saya akan bangun lebih awal lagi, saya akan nyetel alarm 5 dan sebagainya. Jadi keinginan mereka sendiri, bukan sesuatu yang ditawarkan atau diperintahkan oleh seorang guru. Kemudian nilai yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kalau itu misalnya dia di sekolah kita, ya nilai-nilai apa sih yang sudah disepakati, yang lingkup terkecil di sekolah ya kelas. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati di kelas misalnya. Nah, ini mengapa kesepakatan kelas itu perlu kita tumbuh kembangkan kemudian menjadi suatu yang diyakini bersama. Ini menjadi dasar bagi kelas untuk menciptakan budaya positif berkembang secara umum ke lingkungan sekolah.
Kemudian misalnya kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu ya. Pasti semua orang mempunyai keinginan cita-cita yang lebih baik, ya. Tidak, kalau sesuatu dia ingin jadi perampok, kayaknya nggak ada orang bercita-cita jadi perampok ya. Orang bercita-cita jadi maling nggak ada. Iya. Nah, mungkin karena keadaan dan lain sebagainya. Nah, itu digali bahwa mimpi kamu menjadi apa. Nah, untuk menggali, melaksanakan, mewujudkan mimpi ya kamu harus bagaimana, gitu ya. Bukan kamu harus begini supaya kamu dapat mendapatkan mimpi, tapi kamu bagaimana perilaku kamu supaya kamu bisa mencapai mimpi itu. Jadi prosesnya datang bukan dari orang lain, tapi prosesnya datang dari diri sendiri, keinginan sendiri untuk bagaimana memposisikan diri, memperbaiki segala kesalahan dan kekurangannya. Oke, lanjut. Udah ngantuk ya. Hanya menstabilkan identitas dan hasil tindakan. Ini terkait juga dengan tadi ya sebenarnya, posisi kontrol itu bagaimana kita menstabilkan identitas, bagaimana validasi tindakan yang salah. Ini contoh-contohnya, contoh kalimat-kalimatnya, dan ini tentu saja yang menjadi poin utama adalah bagaimana bukan kalimatnya, tetapi gestur tubuh dan ekspresinya juga akan sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya bertanyanya dengan melotot sambil pelak pinggang, walaupun kenapa lagi apa ya tidak aja gitu. Senang lagi apa? Lagi wih. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Kemudian juga posisi menanyakan juga harus kita cermati kan gitu. Jangan sampai kita menanyakan sesuatu, mengontrol sesuatu pada saat yang tidak tepat. Misalnya anak diminta untuk menyelesaikan atau mengakui kekurangan, kesalahan, untuk mencari solusinya di depan teman-temannya, itu juga bukan sesuatu yang tepat kan gitu. Bagaimana mengkondisikan anak agar mereka nyaman menjawab dengan apa yang mereka datang dari hati ya. Misalnya kenapa pertama harus ditanyakan apa kabar, bagaimana keadaannya, apalagi kemudian bagaimana kondisi orang tua, itu mempunyai persis juga mereka masa diperhatikan kan gitu ya. Dari perhatian itu kemudian mereka akan tumbuh ke terus terangan, akan jujur, sehingga penyelesaian yang terbaik adalah penyelesaian terhadap permasalahan yang dimunculkan dengan jujur. Kalau permasalahan yang disampaikan dengan tidak jujur, tentu saja penyelesaiannya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena penyelesaiannya berbeda dengan permasalahan yang sebenarnya. Jadi menggali informasi supaya anak menjadi jujur itu menjadi sesuatu yang penting ya. Yang kedelapan itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Pak Dwi, kebutuhan dasarnya apa? Cinta kasih. Alhamdulillah. Itu sebenarnya yang menjadi prioritas utama ya, cinta kasih. Cinta kasih. Tapi cinta kasih itu bukan menjadi kebutuhan mendasar. Kebutuhan paling utama itu adalah survival, itu bertahan hidup sebenarnya ya. Dari survival itu kemudian akan muncul berbagai kebutuhan yang lain. Bahkan muncul permasalahan-permasalahan yang lain juga. Dengan kebutuhan dasar yang belum punya, misalnya belum punya rumah, rumahnya masih masih di mertua, misalnya kan gitu ya. Oh, disuruh sama mertuanya marah-marah kan gitu ya. Itu mah padi banget. Kebutuhan itu ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Kembali kita ke pembahasan ya.
yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, bertahan, yang paling utama itu adalah bertahan hidup. Dari bertahan hidup itu kemudian berkembang terhadap kesenangan, terhadap cinta kasih, bahkan berkembang lagi ke kekuasaan atau penguasaan atau ke kebebasan. Kebebasan dalam hal ini, kebebasan ya bukan berarti bebas dalam segala-galanya ya. Kebebasan itu seperti misalnya kita tahu contohnya orang-orang yang sering touring, ya, sering touring. Dalam touringnya bukan touring pakai sepeda ya, beda ya. Touring pakai moge, mereka sudah bebas, udah nggak mikirin uangnya dari mana, lebihnya berapa. Mereka jalan-jalan. Kalau mancing mah mungkin beda ya kelasnya. Kalau mancing gimana? Bebas juga? Bukan ya? Oh, resiko. Tapi justru mancing itu menghilangkan apa? Kebanyakan. Oh, ini dari yang tidak suka mancing nih, sukanya mancing keributan. Oke, penguasaan. Nah itu akan tumbuh menjadi kebutuhan penguasaan kalau survivalnya sudah terpenuhi. Mereka tidak akan mungkin muncul keinginan penguasaan, kekuasaan kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya. Kalau mereka mencari kekuasaan tapi kebutuhan dasarnya belum dipenuhi, pasti mereka akan menggunakan kekuasaan itu untuk mendapatkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kan gitu ya. Kalau mereka itu bisa terpenuhi, maka berupaya bagaimana memenuhi kesenangannya. Hobinya mancing ya mancing, pulang ya tenang aja orang. Istri juga saya mancing ditinggalin uang 1 juta kok. Gitu. Dua cinta kasih, nah ini juga akan berpengaruh terhadap hal-hal lain ya, atau rasa memiliki dan dimiliki. Itu manusiawi kan gitu ya, cinta kasih itu manusiawi tentu saja. Tapi cinta kasih itu akan berkembang dengan baik kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Nanti kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, muncul cinta kasih, jadinya apa? Cari Ibu Ida mah mau kondo. Iya. Cinta kasihnya muncul tinggi, tapi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Akhirnya mencari kebutuhan dasar dengan cinta kasih kan gitu. Nah ini kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia sebenarnya naluri berkembang sesuai dengan kodratnya juga sebenarnya. Oke, ada yang tanyakan? Materinya sudah habis, waktunya juga sudah alhamdulillah 1 jam. Sesi tanya jawab, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan atau sharing. Iya, Ibu Kiki, mangga. Terima kasih atas waktunya. Sebelum bertanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kiki, guru produktif TSM Pak. Saya ingin bertanya tentang restitusi nih Pak. Iya. Bapak tahu sendiri kan kalau anak-anak TSM itu ya itulah. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi saya sudah melakukan sebuah restitusi. Cuman untuk mengetahui apakah saya itu sudah berhasil melakukan restitusi segitiga restitusi ya Pak ya, terhadap anak saya yang saya didik itu, karena hasil akhirnya saya kurang begitu memuaskan.
Jadi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kiat-kiatnya supaya restitusi itu kan berhasil, restitusinya berhasil Pak. Seperti pengertian restitusi itu sendiri kan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yesi. Luar biasa begini. Kayaknya mewakili yang lain juga, terutama dari TSM TKR ya, yang rata-rata cowok memang ya. Cowok memang penanganannya juga tentu akan berbeda dengan penanganan siswa-siswa cewek. Nah, pertanyaannya bagaimana mengukur ketercapaian restitusi yang sudah dilakukan terhadap kasus suatu siswa ya? Bagaimana untuk mengukurnya, kan gitu ya? Atau bagaimana untuk melaksanakan supaya tercapai dengan baik gitu ya Bu ya, intinya ya. Bagaimana tuh caranya tuh? Ada yang bisa jawab nih? Barangkali dari TKR-nya atau pengalaman. Biasanya yang berpengalaman banyak itu yang sudah umurnya juga banyak ya. Iya. Oke, coba saya jawab ya Bu ya. Yang sepemahaman saya bahwa menangani kasus itu memang tidak seperti menangani atau membuat kue yang kita buat kemudian kita langsung nikmati hasilnya. Kalau tidak jadi ya kita buat lagi. Tetapi menangani suatu permasalahan itu apalagi terkait dengan siswa tentu terkait dengan bagaimana kita melakukan secara menyeluruh dan konsisten dalam melaksanakannya. Dalam artian kalau penanganannya, posisi kontrolnya kita sudah sebagai manajer misalnya gitu ya, mohon maaf, sebagai manajer misalnya kita bagaimana menerapkan segitiga restitusi itu. Di sini kan kita sebaiknya adalah meyakini bahwa menanyakan proses ini sudah dilalui belum, gitu ya. Proses penanganannya, gitu ya. Yang pertama proses penanganannya dulu. Proses penanganannya itu sudah dilakukan dengan belum. Kemudian yang kedua, anak jujur tidak menjawab proses itu. Dalam artian seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kejujuran anak dalam menjawab atau membukakan permasalahan itu menjadi faktor utama karena akan mempengaruhi strategi penyelesaiannya, kan gitu ya. Jadi anak diharapkan mau jujur dulu. Kemudian yang ketiga ada posisi kontinuitas, tidak hanya setelah dilakukan penanganan segitiga restitusi kemudian dibiarkan begitu saja, tetapi kemudian kita pantau, kita lakukan analisa, gitu ya. 1 minggu dia datang misalnya tadinya 3 hari sudah datang 4 hari, dipantau. Kemudian dipantau tidak didiamkan, tetapi oh ya bagus kamu sudah memberikan kegiatan yang lebih baik, kamu penguatan kontrol secara manajernya diterapkan, gitu. Sehingga mereka kemudian punya keyakinan, oh iya saya melakukan ini memang karena keinginan saya, bukan karena begigi, misalnya gitu ya. Itu jadi kontrolnya terus ada, terus dilakukan, tidak hanya dalam proses penanganannya, tapi tindak lanjut setelah tahap penanganan itu bagaimana. Kalau misalnya 2 minggu kemudian tidak ada perubahan, ya kita tangani lagi. Saya kan itu ya. Kenapa tidak berubah? Atau kemudian kita menggandeng BPBK, kemudian itu informasi juga sampai ke orang tua. Siapa tahu dari rumah datang terus, ternyata nggak nyampe sekolah. Jadi orang tua taunya berangkat, pulang juga waktu belum nyampe rumah bahkan maghrib misalnya. Padahal anaknya nggak datang sekolah. Kalau kita tidak ada komunikasi dengan orang tua ya mereka berangkat, orang tuanya
anaknya rajin, tapi nyatanya kan tidak. Jadi komunikasi jalin dengan orang tua, kemudian kolaborasi jalin dengan BPPK, kemudian analisa kontrol dilakukan dengan tindak lanjut. Diharapkan dengan itu mudah-mudahan kesadaran siswa kemudian akan tumbuh dan mereka bisa memperbaiki kekurangannya secara sadar dari motivasi diri sendiri. Mungkin itu tips-tipsnya barangkali Bu. Mungkin setiap kasus, setiap daerah akan berbeda penanganannya gitu ya. Orang pantai mungkin penanganannya beda. Orang gunung ya mungkin penanganannya beda. Tapi strategi penanganan step by step yang kontinu dan berkesinambungan tentu akan memberikan efek yang lebih baik. Apalagi terjadi komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. Mudah-mudahan hasilnya juga akan tercapai dengan baik, dengan cepat. Itu mungkin dari saya Bu. Bagaimana Ibu Kiki? Oke, terima kasih. Waktunya sudah 1 jam lebih. Mohon maaf Bapak Ibu, barangkali saya dalam penyampaian banyak melanturnya atau banyak bergurunya, tetapi mudah-mudahan itu dilakukan untuk membuat suasana penyampaian materi tidak membosankan, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hiro, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.